Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami untuk mata kuliah Kapita Selekta Farmakologi dengan judul Metode Pengujian Toksisitas dalam Uji Toksisitas secara Praklinik. Nah, uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Nah, dari data tersebut akan memberi informasi mengenai derajat bahaya dari sediaan uji apabila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat kita tentukan dosis penggunaannya demi keamanannya pada manusia. Sedangkan uji toksisitas praklinik secara in vivo ini merupakan uji yang dilakukan pada hewan uji untuk mendeteksi efek toksik pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo menurut Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2020 diantaranya adalah yang pertama ada uji toksisitas akut oral, kemudian ada uji toksisitas subkronik oral, uji toksisitas kronik oral, kemudian uji teratogenisitas, uji sensitisasi kulit, kemudian uji iritasi mata, uji iritasi korosi akut dermal, uji iritasi mukosa vagina, uji toksisitas akut dermal, uji toksisitas subkronik dermal, dan uji toksisitas karsinogenitas. Yang pertama ada uji toksisitas akut oral. Nah, uji toksisitas akut oral ini adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis yang tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu selama 24 jam. Tujuannya untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, menentukan organ sasaran, kepekaan spesies, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat secara akut, kemudian memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis, merancang uji toksisitas selanjutnya, memperoleh nilai LD50 suatu bahan atau sediaan, serta penentuan penggolongan bahan atau sediaan dan pelabelan. Prinsip dari uji toksisitas akut oral yaitu sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan pada beberapa kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap adanya efek toksik dan kematian. Nah, hewan yang dikorbankan karena sekarat akan menunjukkan indikasi nyeri, sakit, dan distres dihitung sebagai hewan mati yang berkaitan dengan pemberian sediaan uji. Hewan yang mati selama percobaan dan yang hidup sampai akhir percobaan dinekropsi untuk dievaluasi adanya gejala-gejala toksisitas. Selanjutnya ada uji toksisitas subkronis oral. Nah, uji toksisitas subkronis oral ini adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian besar umur hewan. Nah, namun tidak lebih dari 10% umur hewan tersebut. Tujuan dari uji toksisitas subkronis oral adalah untuk memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang sebelumnya tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut, kemudian memperoleh informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu, memperoleh informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik atau no observed adverse effect level, dan mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas dari zat tersebut. Prinsip dari uji toksisitas subkronis oral adalah sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok selama 28 atau 90 hari dan ditambahkan kelompok satelit untuk melihat adanya efek tertunda atau efek yang bersifat reversibel. Selama waktu pemberian sediaan uji,
Hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan adanya toksisitas. Hewan yang mati selama periode pemberian sediaan uji, bila belum melewati periode rigor mortis atau kaku, akan segera dinekropsi. Dan organ serta jaringan diamati secara makropatologi dan histopatologi. Pada akhir periode pemberian sediaan uji, semua hewan yang masih hidup dinekropsi, selanjutnya dilakukan pengamatan secara makropatologi dan setiap organ dan jaringan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan hematologi, biokimia klinis, dan histopatologi. Uji toksisitas kronik oral merupakan uji toksisitas yang bertujuan untuk mengetahui profil efek toksik setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama waktu yang panjang dan untuk menetapkan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Nah, prinsip dari uji toksisitas kronik oral sama dengan uji toksisitas subkronis, namun sediaan uji diberikan selama tidak kurang dari 9 bulan atau bahan uji yang secara umum dikenal aman, kemudian 12 bulan untuk senyawa murni atau bahan uji yang memiliki potensi toksik. Uji toksisitas kronis harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh informasi toksisitas secara umum yang meliputi efek neurologi, fisiologi, hematologi, biokimia klinis, serta histopatologi. Selanjutnya ada uji teratogenik. Nah, teratogenik sendiri merupakan perubahan formasi dari sel, jaringan, dan organ yang dihasilkan dari perubahan fisiologi dan biokimia. Teratogenik bisa disebabkan oleh adanya teratogen. Teratogen merupakan zat atau apapun seperti obat, zat kimia, polutan, virus, serta bahan-bahan fisika yang dalam kehamilan dapat menyebabkan perubahan bentuk atau fungsi organ dalam perkembangan janin. Senyawa teratogen akan berefek teratogenik pada suatu organisme bila diberikan pada saat organogenesis. Nah, untuk uji teratogenisitas merupakan suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis. Informasi tersebut meliputi abnormalitas bagian luar fetus atau morfologi, kemudian jaringan lunak, serta kerangka. Prinsip dari uji teratogenisitas adalah pemberian sediaan uji dalam beberapa tingkat pada dosis pada beberapa kelompok hewan bunting selama paling sedikit masa organogenesis dari kebuntingan, yaitu 1 dosis per kelompok. Nah, 1 hari sebelum melahirkan, induk dibedah, kemudian uterusnya diambil dan dilakukan evaluasi terhadap fetus. Pengujian toksisitas biasanya mengacu pada the OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Uji toksisitas teratogenik dengan metode OECD dapat menggunakan spesies hewan rodin dan non-rodin. Nah, cara kerjanya berdasarkan OECD. Yang pertama, hewan diaklimatisasi selama 5 hari. Kemudian, tikus jantan dan betina ditempatkan dalam satu kandang supaya tikus betina dapat diuahi. Nah, kemudian tikus jantan dan betina yang sudah dibuahi dipisahkan kandangnya dan dilakukan apusan vagina pada tikus betina untuk memastikan telah terjadi pembuahan. Tikus betina yang bunting selanjutnya diberikan sediaan uji pada tingkatan dosis yang ditentukan secara oral. Pengamatan dilakukan setiap hari sejak dimulainya masa kehamilan. Kondisi hewan harus dicatat, termasuk mortalitas, morbiditas, perubahan perilaku terkait, dan semua tanda toksisitas yang terlihat. Pada hari ke-18 kehamilan, dilakukan pembunuhan secara manusiawi terhadap hewan uji dan janin dikeluarkan serta diamati. Ada atau tidaknya perubahan dibandingkan dengan kontrol normal. Uji sensitisasi kulit merupakan suatu pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit. Nah, prinsipnya yaitu hewan uji diinduksi dengan atau tanpa
First Complete Adjuvant atau FCA secara injeksi intradermal atau topikal untuk membentuk respon imun. Kemudian dilakukan uji tantang atau challenge test. Metode yang dilakukan dapat menggunakan dua metode. Yang pertama dengan menggunakan metode Ginia Peak Maximization Test atau GPMT, yaitu uji sensitisasi kulit dengan menggunakan adjuvan First Complete Adjuvant atau FCA. Kemudian yang kedua dengan menggunakan metode Behlier Test, yaitu uji sensitisasi kulit tanpa menggunakan adjuvan. Tingkat dan derajat reaksi kulit dapat dinilai berdasarkan skala Magnusson dan Kriegman. Nah, contohnya bila tidak terlihat perubahan maka skornya 0. Kemudian apabila terjadi eritema ringan, skornya 1, eritema sedang skor 2, kemudian eritema berat dan edema skornya menjadi 3. Kemudian ada uji iritasi mata. Nah, uji iritasi mata adalah suatu uji pada hewan uji, yaitu kelinci albino, untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada mata. Tujuannya untuk memperoleh informasi adanya kemungkinan bahaya yang timbul pada saat sediaan uji terpapar pada mata atau membran mukosa mata. Prinsipnya adalah sediaan uji dalam dosis tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata pada beberapa hewan uji yang sebelumnya telah diberi analgesik sistemik dan anestetik lokal, serta mata yang tidak diberi perlakuan digunakan sebagai kontrol. Derajat iritasi atau korosi dievaluasi dengan pemberian skor terhadap cedera pada konjungtiva, kornea, dan iris pada interval waktu tersebut. Nah, untuk skor dan kriteria penggolongan sediaan uji yang bersifat korosif atau iritan dapat dilihat pada kedua tabel tersebut. Uji iritasi atau korosi akut dermal adalah suatu uji pada hewan, yaitu kelinci albino, untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal sampai 4 jam. Tujuannya adalah untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit, serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit. Prinsip dari uji iritasi atau korosi akut dermal ini adalah pemaparan sediaan uji dalam dosis tunggal pada kulit hewan uji dengan area kulit yang tidak diberi perlakuan berfungsi sebagai kontrol. Derajat iritasi dinilai pada interval waktu tertentu, yaitu pada jam ke-1, kemudian jam ke-24, 48, dan jam 72, sehingga pemaparan sediaan uji. Dan untuk melihat reversibilitas, pengamatan selanjutnya dilakukan sampai 14 hari. Uji iritasi mukosa vagina adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Tujuannya untuk mengevaluasi keamanan dari alat-alat kesehatan yang kontak dengan mukosa vagina. Prinsip uji iritasi mukosa vagina adalah sediaan uji dibuat ekstrak dalam larutan NaCl 0,9% atau dalam minyak zaitun, dan selanjutnya ekstrak tersebut dipaparkan ke dalam lapisan mukosa vagina hewan uji selama tidak kurang dari 5 kali pemaparan dengan selang waktu antar pemaparan yaitu 24 kurang lebih 2 jam. Selama pemaparan, jaringan mukosa vagina diamati dan diberi skor terhadap kemungkinan adanya eritema, eksudat, dan udema. Setelah selesai pemaparan, hewan uji dikorbankan dan diambil jaringan mukosa vaginanya untuk dievaluasi secara histopatologi. Selanjutnya ada uji toksisitas akut dermal. Nah, uji toksisitas akut dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik
yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali pemberian melalui rute dermal. Tujuannya adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat melalui kulit secara akut, dan untuk memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis dan merancang uji toksisitas selanjutnya, serta untuk menetapkan nilai ED50 suatu zat, penentuan penggolongan zat, menetapkan informasi pada label, dan informasi absorpsi pada kulit. Prinsip dari uji toksisitas akut dermal adalah beberapa kelompok hewan uji menggunakan satu jenis kelamin dipapar dengan sediaan uji dengan dosis tertentu. Kemudian dosis awal dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan. Nah, selanjutnya dipilih dosis yang memberikan gejala toksisitas 14 tapi tidak menyebabkan gejala toksik yang berat atau menyebabkan kematian. Uji toksisitas subkronis dermal merupakan uji yang digunakan untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis yang berulang yang diberikan melalui rute dermal pada hewan uji selama sebagian umur hewan, namun tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Tujuannya untuk mendeteksi efek toksik zat yang belum terdeteksi pada uji toksisitas akut dermal, kemudian mendeteksi efek toksik setelah pemaparan sediaan uji melalui kulit secara berulang dengan jangka waktu tertentu, dan mempelajari adanya efek kumulatif serta efek reversibilitas setelah pemaparan sediaan uji melalui kulit secara berulang dalam jangka waktu yang tertentu. Prinsip dari uji toksisitas subkronis dermal adalah sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari yang dipaparkan melalui kulit pada beberapa kelompok hewan uji. Selama waktu pemberian sediaan uji, hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan adanya toksisitas. Hewan yang mati selama periode pemberian sediaan uji, bila belum melewati periode rigor mortis atau kaku, segera dinekropsi. Organ dan jaringan diamati secara makropatologi dan histopatologi. Nah, pada akhir periode pemberian sediaan uji, semua hewan yang masih hidup dinekropsi. Selanjutnya dilakukan pengamatan secara makropatologi pada setiap organ maupun jaringan. Nah, serta dilakukan pemeriksaan hematologi, biokimia klinis, serta histopatologi. Terakhir, ada uji karsinogenitas. Nah, uji karsinogenitas ini adalah suatu pengujian untuk mendeteksi dan memperoleh informasi atau mengidentifikasi sifat karsinogenik sediaan uji setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan pada hewan uji selama sebagian besar hidup hewan tersebut sesuai dengan rute pemberian yang diinginkan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi atau mengidentifikasi sifat karsinogenik suatu bahan yang menyebabkan peningkatan kejadian neoplasma, peningkatan proporsi neoplasma ganas, atau penurunan waktu munculnya neoplasma. Nah, kemudian uji karsinogenitas ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi organ target karsinogenitas, mengidentifikasi waktu munculnya neoplasma, mengkarakterisasi hubungan dosis respon tumor, mengidentifikasi NOAEL atau No Observed Adverse Effect Level atau nilai awal penentuan benchmark dose atau BMD, lalu mengekstrapolasi efek karsinogenik ke tingkat paparan manusia ke dosis rendah. Lalu penyediaan data untuk menguji hipotesis mengenai mekanisme kerja. Nah, prinsip dari uji karsinogenitas adalah sediaan uji pada beberapa tingkat dosis diberikan kepada kelompok hewan selama sebagian besar rentang hidup hewan tersebut sesuai dengan pemberian atau rute pemberian yang diinginkan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.